maju. Podcast lah, why? Kok makanan turis kan pasti mahal. Betul. Yalah. Mungkin enak tapi mahal. Dan ya itu nggak, ya saya pas lah untuk Itu kelebihannya sih, kelebihannya dari networking kalau dan networking. lain-lain. Nah, kok influence abang apa tadi? Kan itu influence orang banyak di Indonesia dari selatan sekarang kan, selain Jakarta. Kalau abang Sebenarnya gini sih. untuk motor-motoran ini, Untuk motor, aku lebih influence total ya. Influence total tuh nggak tahu ya. Mungkin semakin kita gali dalam, semakin berubah kitab aku. Jadi kayak gini. Mungkin dulu aku punya influence. Misalkan kayak 4Q. Ada 4Q tuh dia skateboarder, tukang cat motor. Oh, tukang cat motor. Dia sponsornya Forstar apa semua segala gila macam. tuh. Skateboarder, dia ngecat motor, dia nge-build motor. Tapi makin kesini, dan ternyata ya itu David Mann. Dan ternyata mereka juga terinspirasi ya dari David Mann dan apa segala macam. Dan jujur nih aku sekarang lagi tergila-gila sama satu orang sih sebenarnya. Siapa? Mark Drews. Siapa tuh bang? Ada. Ini orang nggak punya sosial media. Ini orang nggak punya email. Ini orang nggak. Dia punya handphone, tapi nggak ada yang tahu handphonenya. Jadi kalau kamu mau datang ke dia, kamu ketemu sama orang kantor. Jadi gini, dia tukang pancing. Dia fisherman apa sih kalau kita bilang? Nelayan. Nelayan. Dia nelayan. Tapi dia bangun motor nggak ada yang jelek. Dan dia bangun motor buat dia sendiri. Untuk sendiri Senang- pribadi. Untuk sendiri, untuk iya. bersenang-senang. Jadi apa ya? Aku bukan ngelihat gimana cara dia buat motor, cara dia ngejalanin hidupnya dia untuk ngebangun motor. Dan dengan pekerjaan nelayan Dengan gitu. pekerjaan nelayan, jadi kan oke, itu bisa dijadikan dapur sebagai sebagai apa namanya? Sebagai nelayan itu. Nah, tapi untuk ngebebasin egonya dia ngebangun motor. Dan dia sampai 4 atau 5 kali berturut-turut gitu ya diundang ke acara Event paling besar. gede, event paling gede di dunia, Yokohama Motor Custom Show ya itu. Dia 4 atau 5 tahun berturut-turut pasti diundang. Dan mau ngundang dia, orang-orang Jepang itu datang ke rumahnya, ke ketemu sama dia. Gila, nggak punya email, nggak punya apa-apa. Tuh orang bener-bener wah gila sih nih. On the spot. Jumpa di tempat. Dan aku tuh ngeliat, oh mungkin kayak gini ya. Terus ada beberapa wawancara, terus aku dengar dari orang juga, mungkin itu bisa ngebuat kita lebih konsentrasi untuk hal yang kita suka ya mungkin. Iya, betul. Jadi kita tanpa distorsi, sorry nih ya, kalau menurut aku sekarang Instagram oke, semuanya oke. Tapi kita jadi semakin distorsi atau kita semakin hancur gara-gara hal-hal media sosial yang tidak pas atau tidak sesuai dengan tempatnya. Ya. Kalau menurut aku. Dan menurut aku sosial media bagus ketika Anda menggunakannya dengan tepat. Sesuai. Kan ya nggak tahu sih, menurut aku sekarang a lot of toxic things that happen in social media. Nih kalau aku ya gitu banyak aja. sih bang, toxic itu. And that don't make us be a better person. Iya. Ya. Benar gak sih? Ya, Kalau aku Itu benar tuh. nggak tahu sih. Ya Benar sih. Sudut pandang orang berbeda, semua berbeda. Tapi ini sudut pandang aku sekarang. Aku sudah sedikit mengurangi untuk hal-hal seperti itu. Karena emang ya keras apa ya? Nggak bisa diikutin lah. Nah itu Ngeri. nah Berat, Pak. gini aku nggak mau ngikutin. Tapi kadang kita ngelihat Iya. pasti kita ngikutin Karena halusinasi. Nah, bisa apa- juga apa- halusinasi. Nah, iya. Bisa juga gini-gini. Kena sihir kata orang kan. Tapi kalau untuk yang lain sih bagus. Kayak kita nyari informasi apa tuh bagus. Nah, dia itu buka custom motor untuk orang lain nggak sih? Dia hanya buat tangki gitu-gitu buat orang. Itu juga kalau dia mau buatin. Tapi kayak mana dia bisa Mutan berarti, terkenal? Bang. Kayak mana dia bisa terkenal gitu? Karena dia datang ke setiap show-show, dia datang ke setiap acara-acara, dia selalu ride motornya dia dan motornya tuh banget. Maksudnya ngebuat motor ya ini inti kau buat motor lagi ya. Buat motor itu sebenarnya semua orang bisa kalau menurut saya. Yeah. Dia bisa ngelas, dia bisa mix and match, itu bisa. Tapi gimana caranya kamu naruh soul ke motor itu? Iya. Jadi sebenarnya kayak aku di-invite di Kepala Aspal dulu. Motor aku yang Scorpio. Terus aku tanya, Yang putih itu bang ya? Yang putih. Apa sih mas bagusnya? Aku nggak mau harus Kepala Aspal. Motor lu biasa. Tapi ketika digabungin sama kamu, itu bakal jadi hal yang pas. Ya, Karena ini motor udah Nge-match ya. kemana-mana dari Batam. Jadi dia punya soul dia sendiri.
Jadi itu motor tuh kalau emang ya kita lihat sendiri ya kayak mungkin ada sebagian orang biasa, tapi ya mereka punya soul sendiri. Dan sebenarnya ngebuang artnya untuk nge-build motor kalau menurut saya paling penting, it's how you put how you put the soul inside that bike. Jadi gimana kamu naro, gimana ya? Dari awal konsultasi nih, aku sama yang punya motor konsultasi. Kamu mau nganggap motor ini kayak apa? Kamu motor ini gimana? Kamu mau jadiin motor ini sebagai apa? Kamu gimana? Kamu nganggap motor itu apa? Betul. Nah kalau aku gitu, jadi aku ngobrol sama orangnya dulu panjang lebar. Oh, sampai jadi teman. nah berarti dia nih maunya motornya begini. Nah barulah kita bisa naruh soul di situ. Kalau aku ya. Jadi karakter masing-masing motor itu depend dari orangnya. Kalau aku gitu. Contoh kayak si Cinta misalnya gitu. Kayak kan. Cinta. Ya. Terus kayak motor Tama tuh. Yang ungu. yang ungu ada tuh. Nah, kan kayaknya kayak pas banget sama dia, tapi dipakai sama orang lain kayaknya tak sesuai. Nggak sesuai. Nah, Coba tunggu tuh ya. Itu kalau aku. Kalau aku, jadi gini, orang tahu Yan bikin spakbor, motong ini segala macam. Oke. Ya udah, berapa lama? Orang udah nggak mau nanya sama aku berapa lama. Oke, jadi gitu kan, spakboard aja dipikirnya luar biasa kayak gitu kan sama Bang Rian Kadal ini kan, sampai berhari-hari yang seharusnya kerjaan cuma 2 hari tapi soul itu kan mau buat itu kan soul antara penat dengan tak penat dia ya kan. Enggak sih sebenarnya, bukan penat nggak penat sih, ya itu tadi yang balik. Mungkin ini kepotong ya, kita ulang lagi ya. Nggak apa-apa, gas aja Bang. Jadi apa? Jadi balik gini, kita ngelakuin sesuatu juga soul sih, bikin motor semua bisa. Tapi nggak semua bisa, nggak semuanya, nggak tahu ya. Menurut aku sih nggak semuanya bisa naruh soul di motor tersebut, maksudnya sesuai dengan pemiliknya. Jadi contoh kayak misalkan Marilyn Manson terus tiba-tiba kita lihat pakai sepatu Vans. Iya, mana bisa. Terus si siapa namanya? Terus apa slash gitu pakai baju Marilyn Manson, terus pakai maskara celah-celah itu. Celak. Satu kali kata celak tuh. Pakai celak dia ya kan. Kan ya hal-hal yang kayak gitu tuh yang sebenarnya harus benar-benar dipahami kalau emang orang nggak dalam banget ke hal yang itu. Jadi nih balik lagi juga, kalau misalkan dilihat harus benar-benar tahu sih. Jadi kayak gini, aku mau main band, aku harus tahu nih, aku sukanya punk rock, nggak cuma tahu punk rock yang sekarang. Jadi aku benar-benar, kan kita juga musikin gitu kan. Jadi nyari tahu rootsnya kemana dulu, baru ke situ. Nah, gitu. Tapi Bang, ada penyesalan nggak sih untuk orang Batam yang main motor, dibuat mahal dengan cinta dengan apa semua itu, tapi cuma bisa main di Batam? Ada nggak sih rasa kayak gitu? Alhamdulillahnya sih, kalau aku pribadi enggak, karena emang aku target market aku maunya keluar. Dan aku berharap anak-anak sini juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi bangun motor bukan cuman di sini. Karena orang Batam taunya cuma beberapa orang gitu loh. Jadi aku berharap karya-karya mereka itu juga bisa dibawa ke luar. Tapi kayak masalah kayak perpajakan gitu-gitu gimana? Itu bingung tuh. Ya selama ini aku sendiri sih. Tergantung juga motor tuh bersurat apa tidak gitu. Enggak, tapi kalau aku bersurat ya gitu. Ya sekarang gini, mau duit gede harus ngeluarin duit gede. Nggak mungkin mau hiu mancing pakai teri kan. Betul. Ya kalau menurut aku sih, aku pengen nge-branding sesuatu brand aku, ya mau nggak mau aku ngeluarin duit. Karena satu, aku tidak pernah terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Ya awalnya dari situ dulu ya. Ya karena emang aku jujur dari 2000 berapa ya, 17 ngirim motor ke Jakarta. Tapi kan mulai orang semua ngepost tuh kayak semua segala macam, ya itu kan networking yang tadi kita bahas juga kan. Nah itu strategi marketing yang kita nggak bayar tapi untuk kita dengan cara yang berbeda. Paham. Ngerti nggak? Jadi kayak aku, daripada aku bayar marketing, dia yang dapat duit, dia melakukan hal yang sama, mendingan aku marketingin diri aku sendiri betul. dengan duit aku sendiri untuk lagi. aku dan ya udah gitu loh. Dan kemana-mana duit tuh kan. Nah kan ke situ juga gitu. Dan itu juga jadi kepuasan buat aku sendiri kan. Nah kayak aku ngirim motor apa semua segala macam, ya itu sih sebenarnya intinya. Dan aku juga mau ride. Nah, riding di Batam gimana? Nah itu ridingnya ya paling mentok kita ke
Pinang, apa kemana gitu loh. Banyak juga sih teman-teman kita yang ke Sumatera Daratan. Sumatera Daratan, Padang gitu-gitu ya, Aceh ke arah sana. Berarti Bang naik Roro gitu. Nah, kalau aku karena aku nggak punya banyak teman di sana. Nah, aku lebih ke Jakarta. Langsung tembak ke Jakarta. Karena di Jakarta itu aku punya banyak teman dan di daerah Jawa aku punya istilahnya di setiap kota aku punya teman. Jadi at least aku broke down, motor aku rusak atau gimana. Gitu. Datang. Nah, kayak misalkan motor aku rusak, aku bisa minta bantuin teman. Iya, betul. Itu aja sih. Dan juga motor yang abang yang di Jakarta yang sekarang yang putih itu kan, itu abang jalur darat macam Roro juga? Enggak, itu aku kirim lewat Pinang. Oh, Pinang. Karena duit sendiri. Ada sih dibantuin sama beberapa brand dibantuin tapi aku ngirim sendiri, akhirnya dikirim paketin ke Jakarta. Dan itu habis itu taruh di Elders. Habis itu nyampe hari Kamis, Jumat malam kita langsung ride ke Jogja. Anjing. Oh. Total seminggu sih, Jakarta, Jogja, Jakarta. Lama tuh seminggu, sedap jalan motor, pegel juga. Enak, sampai gini. Pasti enak. Sebenarnya kalau emang kita balik lagi sih ke orangnya, nikmatin prosesnya, atau mau sampai ke tempat tujuan. Iya. Sih sudah nikmatin. Nah, kalau aku nih ya, kalau aku kan nikmatin dan inti dari motoran itu kan kalau bisa itu dengan mogok dan apa semua segala macam, dengan influencer, dengan drama-dramanya, dengan penuh semua drama motorcycle itu, kita sampai di Jogja dalam waktu 36 jam. Yang seharusnya itu 26 jam juga udah nyampe. Tambah 10 tapi jam. dinikmatin ya. Tapi ya disitulah kita tahu karakter teman-teman kita, kayak naik motor gimana, ini gimana. Dari yang baik terus tiba-tiba anjing lo, tai lo, sampai dari yang pengen segen sampai nggak tahu malu gitu. Atau yang kita anggap biasa aja ternyata dia ternyata. Nah, itu banyak hal yang kayak gitu, sumpah. Asli, coba dah. Sama kayak ngeband itu sih kayak gitu. Kan keluar semua sifat asli itu keluar. Nah, itu motor. Aku dapat hal itu di motor. Gitu. Kayak perjalanan spiritual lah jatuhnya. Iya kan? Ini banget ya kan? Perjalanan spiritual. Iya, karena aku ngeband ibadah ya kan. Nganggapnya kayak gitu. Enggak, tapi bener ibadah spiritual sih sebenarnya. Iya, apa yang kita lakukan di sini bakal kebalas di sana. Ya enggak? Betul. Iya, betul. Apalagi di Mekah. Waduh, enggak tahu. Masa motor Enggak, bukan. Maksudnya ada juga orang Mekah naik motor, Pak. Ada orang Malaysia, men. Ada kan? Ada, gila tuh orang. Itu crazy tuh. Motornya apa? Motornya apa ya? Kemarin ada yang pakai Jupiter apa gitu. Ada juga yang pakai Vespa kok. Iya, ada yang pakai Vespa. Gara-gara nak umroh, Pak. Vespa dia, Pak. Gila. Itu sih crazy sih kalau menurut aku ya. Tapi di Malaysia bisa bisa darat. Susah. Kita yang agak susah nih. Kita bisa lah bawa kapal seludup dulu motor kita ke bawah sana. Terakhir ditangkap polisi Israel. Mati. Susah lah. Nah, Batam punya event sendiri nggak sih Bang kalau motor-motoran yang annual ya, yang setiap tahun tuh? Annual banyak. Ada kayak misalkan Ride for Unity dari Batam Classic. Ya, itu tiap tahun ada. Terus di yang sebagian juga ada yang proyekan sama kami juga. Apa tuh acara itu? Bloody Custom. Terus kemarin kita coba nih Custom Island yang di opening toko B18. Ya, B18. Nah, itu kita coba tuh dari semuanya ya. Tapi emang ada banyak miss. Perdana tuh Bang itu ya. Perdana dan alhamdulillahnya support dari teman-teman yang tadi aku bilang baik-baik, kita baik sama orang apa segala macam, dan mereka datang willing to come. Dari mana aja tuh? Malaysia. Dari Malaysia, contohnya kayak dari Malaysia tuh ada Riders Garage, ada 405 Industries, ada Art of Speed. Terus dari Singapura ada Wicked Wallop, ada Warpix. Dari Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, itu semua pada datang dan ya itu yang namanya apa ya, baik sama orang, kita dapat baik deh gitu aja. Seru orang Malaysia kemarin jumpa, lawak. Sampai akhirnya kan Bang Edo ngasih CD ya kalau nggak salah. Nah itu kan maksudnya KL Gangster. Jadi kayak sampai akhirnya gini loh, kayak aku mikir, wah ini bandnya harus teman-teman juga nih. Nah siapa tahu masuk di kupingnya mereka. Dan sampai Yan ini bandnya siapa Yan? Sampai orang itu nanya kan, Yan ini bandnya siapa? Oh ini ada bandnya Bang Edo. Oh gitu.
dia punya record nggak, dia punya apa Spotify atau apa nggak. Nggak ada, coba mungkin tanya ininya deh, aku tanya dia sama dia. Dan kebetulan Bang Edo bawa sampel CD kan, langsung dikasih, dan kata mereka, wih yo ini bisa nggak ya nih, nanti aku ajuin di, ya kan itu hal-hal kecil yang kita sebenarnya kita nggak mikir. Terus tiba-tiba mereka, ya kalau emang ngundang mereka berapa ya? Dan itu aku pikir oke, abis di situ. Tapi ternyata ketika aku ke Malaysia acara mereka, mereka nanya, ya itu ngomonginnya gimana ya? Berapa ya? Jadi oh ternyata mereka gitu, tertarik, benar-benar tertarik gitu loh. Itu kan hal kecil yang. Dan aku pengen itu kemarin tuh band-bandnya yang kita kan subculture nih. Iya betul. Dan aku pengen band-bandnya juga yang subculture gitu loh, bukan band-band yang dari komunitas lah paling utama. Yang kafe atau ya. Paling utama band komunitas. Kafe kan nyari duit. Kita bukan nyari duit, kita nyari duit tetap. Tapi ya kalau dapat duit itu rezeki namanya. Kalau anak-anak ini apa, anak indie itu kalau dapat duit rezeki namanya itu. Kalau orang kafe ini kan nyari duit. Ya enggak, maksudnya ya gitu. Waduh maaf nih ya kalau ada yang dengerin nih. Caranya beda. Caranya beda betul. Persepsi. Persepsi. Terus emang abang pernah dapat customer dari luar? Dari luar negeri atau luar negeri atau luar Batam lah? Luar Batam ada beberapa. Berarti dia motornya ngirim dari sana? Enggak, waktu itu dari sini aku kirim untuk frame dan segala macam. Oh oke. Dan ada beberapa parts juga kita buat di sini terus kita kirim. Kalau Malaysia, Bangkok sih waktu itu pernah sama anak-anak, kebetulan dia ngasih aku tempat dan dia baik sama aku. Terus ketika aku di sana aku ngerasa nggak enak. Ketika mereka build frame, aku bantuin ngelas. Jadi untuk TIG kan mereka di sana juga nggak banyak apa segala macam. Terus aku bilang ya udah sini aku TIG-in deh semuanya. TIG itu argon. Nggak tahu juga ngomong argon. Arak kontol apa? Ini kalau Bang Salman tahu nih pasti nih ya, tungsten inert gas ya. Asik, bahasanya resmi banget. Itu bahasa ini dia baku kalau bahasa singkatan kan TIG. Tak ngerti juga aku tak ngerti man. Nah itu jujur itu belajarnya di YouTube. Sama lah aku. Makasih YouTube. Makasih teman-teman yang udah ngajarin. Nah itu jadi apa ya? Bantuin. Nah itu rasa segan dan sebenarnya kayak kita nih Melayu segan lawak. Segan lawak itu tapi tak sedap kan. Tak sedap, tapi segan lawaknya tuh harusnya segan lawaknya yang di kampung ya kalau menurut aku. Karena aku juga ngedalamin yang hal-hal kayak gitu nih. Apa namanya? Kebudayaan. Ya kebudayaan tapi yang publik ini loh, maksudnya kebudayaan tapi yang benar-benar lokal daerah gitu loh. Jadi kayak mungkin kayak kita Bang Sarman nih, Bang Padang. Segan lawak bukan segan lawak dia diem, segan lawak dia bantu. Bantu. Betul tak? Tapi kan kalau sekarang nih segan lawak tapi ya segan aja diam. Kan? Tak enak. Karena nggak enak Ya, kan tapi kalau di contoh di Pinang, segan lawak awak bantu yang ini aja lah ya. Nah. Jadi harusnya nih segan lawak yang seperti itu nih yang kita terapkan dari kita Melayu nih. Betul tak Bang Sarman? Segan-segan tapi buat juga. Iya kan? Ngerti gitu pasti. Iya. Nah. Misalnya disuruh apa nih? Kan ini ya segan lawak anak itu lawak. Tapi tetap jadi pegang. Enggak, tapi maksudnya kita bantu kan gitu. Bantu. Nah itu yang harusnya yang itu kan yang mulai hilang nih dari norma-norma kebudayaan. Melayu kita, sedap norma seru amat nih. Norma. Ini sebenarnya saya filosofi juga nih, biar senja. Dan satu lagi Bang, abang kerjanya sendiri? Kerjainnya kebetulan sekarang udah ada yang bantuin. Berapa orang? Satu. Dan itu tuh setengah shift. Jadi kayak misalkan aku ngerjain siang, dia selesai kerja baru dia ke tempat aku, terus baru malam. Si Dimas tuh. Dimas ngaji. Oh dia bantu apa sekarang? Dimas ngaji. Dia enggak Dimas ngaji. Sangaji. Namanya Dimas ngaji. Kita panggilnya Dimas ngaji. Sangaji itu panggilan ngaji. Jadi sekarang Dimas untuk yang shift malam. Dan aku shift pagi. Tapi betul-betul berdua berarti ngerjain. Dulu sendiri. Sekarang ini mah bengkel. Udah lamut-mutan sendiri. Bengkelnya tuh di rumah, perumahan, kebayang tahu. Di rumah. Dan ini sih sebenarnya gini, gangguan kejiwaan, dibilang gangguan kejiwaan enggak juga sih ya. Semua orang punya gangguan kejiwaan sendiri. Oke, jadi itu make your mind occupied. Iya. Pernah dengar sih kayak
daripada ngayal jorok, daripada kita nonton porn something, daripada kita galau di rumah, ya aku turun ke bawah. Jadi kayak mau tidur nih, gusrak, turun ke bawah ke garasi ngeliatin motor. Kalau dibuat gini nih lucu nih, ini kalau dibuat gini nggak ngapa-ngapain, tapi cuman bikin otak kerja aja gitu loh. Nah itu. Kalau sekarang berapa motor yang dikerjain, Bang? Yang dikerjain 1, 2, 3, 4, 5. Mati 5 sendiri tuh. Tapi ya gitu, kayak aku sekarang nggak mau ngambil kerjaan berat. Kalau emang mau full build, ya sekalian gitu loh. Yang tanggung-tanggung. Tapi kalau emang mau ini itu kecil-kecil, tapi sekarang berhubung pandemik yang memberikan kita berpikiran dari titik sudut pandang yang lain nih. Jadi sekarang balik lagi ke filosofi MAS, mau apa aja silahkan. Nerima apa aja. Nerima apa aja. Jadi sekarang kayak contoh aku sekarang nih beberapa hari ini aku lagi bikin keranjang sepeda. Nah jadi karena aku bisa ngelas dan alat di rumah lengkap, bahan juga ada. Sikat aja lah mumpung bisa bikin keranjang sepeda, bisa ngeliat bahan, ada, ya udah bikin gitu loh. Betul juga tuh. Jadi sebenarnya kalau dipikir aku builder atau enggak, sebenarnya aku lebih ke fabrikator ya, fabrikator. Aku lebih ke fabrikator. Semua bisa, apa yang buat permintaan bisa. Jadi kayak ngebuat apa, keranjang sepeda lah, whatever yang berhubungan sama besi. Nah, besi disambung-sambungin. Insya Allah bisa. Ya Bang, dan juga pernah dengar juga cerita dari Wira ya. Si Bang Rian nih dulu orang fiksi pertama di Batam katanya sama Bang Boy. Ya dulu 2009. Jadi gini, waktu itu akhirnya pindah ke Batam nih, yang balik lagi tuh 98 ke sini orang tua. Terus aku bolak-balik sekolah, aku kuliah di Jakarta, terus 2003 bokap meninggal. 2003 bapak aku meninggal. Mau nggak mau aku masih di sini dong, nemenin ibu semua segala macam. Pas hari gitu kan. Semua segala macam. Akhirnya kuliah putus, apa semua putus. 2005 akhirnya kita balik lagi semua full back for good ke Jakarta. Nggak tahu gimana, terus tiba-tiba adik aku dapat kerjaan di sini McDermott. Di McDermott, pokoknya gimana ya. Terus nggak tahu gimana, 2009 aku dipanggil sama om aku untuk kerja di sini. Nah 2009 itu pas Agi aku main mobil. Dan ini culture-nya kemana juga aku nggak tahu. Di Batam juga nggak berkembang sekarang ya. Sekarang kan mobil kan udah punya culture sendiri. Dulu yang aku tahu tuh mobil tuh Lotov apa? Ya Lotov banyak Bigo, Toge. Dan tapi kan nggak sekembang sekarang. Sekarang nggak tahu. Sekarang lebih expose, lebih bagus banget gitu loh. Jadi bukan klub buat bikin event, nggak, klub yang buat emang klub gitu loh. Komunitas yang benar-benar buat komunitas. Nah itu 2009 kesini. Terus ya itu kan lagi boomingnya fixed gear tuh di Jakarta juga. Sepeda filmnya. Sampai ada filmnya. Dan kebetulan akhirnya aku main di sini. Karena itu lagi. Karena daripada aku beli di Jakarta, buat sendiri ke sini. Mendingan aku nyebrang ke Singapura. Nah makanya di sini semuanya tuh bisa di sini. Dan juga tahun-tahun itu pun gampang gitu loh. Maksudnya nenteng aja pun. Wah, tanya kan. Apa nih, ya kan? Buat sendiri, ya kan gitu. Dulu alasannya buat sendiri. Dulu kan apa-apa tahun itu kan gampang, macam mama aku bawa TV, bawa ini tuh dari TV. Kan orang dulu kan buang bawa flat itu, rumah flat. Kumpul situ, TV 2-3 biji. Bawa selalu aja, tak ada tanya-tanya. Kalau sekarang untuk apa tuh jualan? Bawa 2 biji ya. Itu. Dan ya akhirnya aku main sepeda dan gini loh, karena waktu itu tuntutan aku juga mau nikah. Akhirnya aku ngebuka toko di rumah, toko fixed gear. Toko fixed gear itu di rumah namanya Frixic Bike. Makanya ada sebagian orang yang FSB FSB itu ya Frixic Bike. Itu nama, karena dulu nggak ada yang orang main road sama MTB. Kan fixed gear itu nggak cocok banget untuk tanjakan turunan di Batam nih kan. Dan akhirnya udah, terus ya tren ya, mati. Dan ya udah, ternyata ya udah sampai situ. Dan ternyata aku harus lebih fokus ke nyari duit sama motor. Gitu. Dan itu 2011 aku nikah. Nanti kalau misalkan aku dapat videonya, nanti aku kasih deh. Itu aku foto video pre-wed aku 2011 ya. Dulu itu masih bisa dihitung jari deh orang pre-wed pakai video, sama invitation juga udah pakai video aku. Itu kalau masih ada, nanti aku ada lagi naik fixed gear itu di Bundaran HI itu.
Jadi kita sampai muter HI itu yang nge-shoot apa segala macam naik fixed gear. Zaman dulu. Iya. Zaman itu masih kurus. Sekarang lagi agak shape buat nikah, ya kan? Habis nikah bubar, kan? Bubar badannya, pernikahannya bubar. Aduh. Bubar. Ini bukan curhat nih, kenyataan. Nah bang, abang paling cepat nyelesain satu motor betul-betul semua satu motor nih. Berapa lama bang? Paling cepat lah ya. Paling cepatnya abang, orang-orang beda kan. Moodnya pas kena moodnya gitu kan. Part semua ada 2 bulan. 2 bulan. Itu kalau dari nol ya, dia cuma datang ke tempat aku bawa mesin tok. Semua parts lengkap tapi. Dari dia gitu kan. Maksudnya kayak gini, kayak contoh nih yang terjadi sekarang nih, motor-motor pada ngamprak juga. Aku pesan tangki dari beberapa bulan yang lalu, udah order tapi belum jadi. Nah, hal-hal yang kayak gitu nih, itu yang menghambat kita, belum lagi nanti kita cari parts atau apa. Jadi sekarang aku nyari solusi, mendingan bawa motor. Kita kerjainnya yang nggak too much. Jadi aku sekarang tuh kayak contoh kayak Cinta kan orang lihatnya wah gila nih, Harley di customize sampai kayak gini. Percaya nggak percaya, itu Cinta itu nggak ada yang dipotong sedikit pun dari rangkanya tidak ada yang dipotong. Nah itu aku mau ngebuat sekarang tuh kayak gitu dari tahun lalu sih sebenarnya, sama motor Dr. Hadi yang bad brain yang silver. Silver tuh. Nah, itu nggak ada dipotong sedikit. Tapi nampaknya kayak dipotong ya? Kayak semuanya udah berubah semua. Ya, nampaknya dipotong kan. Jadi aku pengen kerjaan nggak too much. Oke lah, emang finansial nggak gede, nggak segede bangun motor, tapi cepet. Jadi kita ya filosofi orang Chinese lah. Kalau emang semakin cepet kan duit walaupun nggak banyak kan muter terus. At least kira sehari 500.000 hari ini, terus besok bulan depan 500.000. Tapi kan 500.000 terus, nggak kayak bangun motor nih contohnya, kayak misalkan aku nih. Kadang orang nggak mikir gini, satu motor jasa 5 juta. Tapi kalau itu selesai dalam waktu 5 bulan, 5 juta itu untungnya kamu bagi 5. Iya sama aja kan? Iya. Bener kan? Maksudnya kayak kita bagi 5, sebulan cuma dapat 1 juta. Gitu. Iya, nggak berasa. Tapi kalau misalkan ini motor jasanya 2,5, kita selesaiin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan lah misalnya. 2 bulan, 2,5 juta, masih untung 500.000. Nah, kan kasarnya gitu. Intinya sih kayak gitu, namanya memberi sentuhan. Iya, memberi sentuhan. Aku lebih suka lebih santai tapi nggak banyak yang diubah sebenarnya gitu aja. Tapi buat orang terkesima. Nah itu. Sarman yang ngerti motor, nggak dipotong rupanya gitu kan. Aku baru tahu. Kira aku si Cinta tuh kan dibangun tuh, rangka baru rangkanya dipotong. Nampaknya kayak dipotong kan, nampaknya pendek. Enggak, jadi dan itu karena gimana caranya? Karena gini, itu aku beli tuh nangis darah, itu motor aku beli nangis darah. Dan akhirnya kebeli, terus aku mikir satu nih, kalau nggak punya duit, semua tabungan aku tuh di situ. Jadi modif yang kalau nanti suatu saat mau dijual bisa. Gitu. Harga pun tinggi. Nah itu yang aku pikirin karena aku ngabisin semua tabungan aku di situ. Anjing. Jadi suatu saat nih kalau emang aku butuh, ya aku bakal balikin ke standar dan jual. Karena semuanya ada dan semuanya komplit dan nggak ada yang dipotong gitu. Kalau paling lama bang? Paling lama jangan ngomong paling lama. Banyak juga yang belum kelar nih. Nanti customer dengar, wah gila loh. Berarti punya gue juga belum kelar nih. Tapi kan sentuhannya berbeda. Yang dipikirkan panjang, bukan hanya itu kan. Nah itu dia. Sebagian itu balik lagi ke persepsi yang menurut Anda. Ya, betul. Orang paling selalu bilang ini gampang. Sebenarnya ada hal yang mereka pikir complicated, tapi itu gampang buat saya. Tapi ada orang yang mikir sebaliknya gampang, tapi itu complicated buat saya. Betul. Jadi dari sudut pandang. Contoh orang awam lah bang. Buat gitu kan bisa. Tapi kok lama kali. Apa bang contohnya? Banyak. Iya banyak orang yang bilang gitu. Kayak gini. Thunder aku. Mungkin Thunder aku orang lihat, wah Thunder biasa. Wah rangka Thunder standar. Nah sebenarnya itu nggak ada yang standar rangkanya. Rangkanya itu derajatnya aku kurangin -2. Tangki di atas tangkinya aku turunin berapa derajat, dan belakang aku turunin. Jadi emang kelihatannya enak aja dilihat Thunder. Tapi itu sebenarnya setengah aja cuman punya Thunder, setengahnya aku
atas aku turunin, wah banyak chaos lah pokoknya tuh Thunder. Nampak tuh agak rendah sih Thunder tuh. Karena ya mungkin ada yang udah lihat di postingan juga ada tuh. Banyak hal yang aku lakuin di rangka itu. Gitu, dan orang lihat rangka Thunder sih, ya iya gitu. Bener rangka Thunder, tapi buat aja nanti juga nggak bakal kayak gitu. Iya. Nah terus kadang-kadang orang bikin, Mas aku mau bikin kenapa tuh begini. Oke. Waduh ini mahal ya begini ya. Nah bagi dia itu susah, tapi bagi aku ya udah sehari kelar. Sehari. Gitu. Ya karena kan kita udah paham lah. Ya kayak mungkin Bang Salman nih, Bang ngelas bulat, bikin bulatan gimana ya? Ya lah. Bikin pipa dari flat terus di bending gitu kan. Mungkin ya tahu lah, ngerjain sendiri juga. Oke, paham gitu. Tahu cara kerja maksudnya. Kalau aku kan mikir, itu gimana pipa segede gitu bisa dibuletin ya? Pipa kita pegang aja berat gitu kan, kasar plat gitu. Pegang terus bisa bulet gitu kan. Mungkin bagi bahasa itu makanan tiap hari. Awak sarapan itu ya kan. Itu sampai apa ya lah, barangnya pasti bulat. Dulu pakai tangan aja masih bulat. Jadi ya itu pemahaman sih sebenarnya. Mungkin kalau aku kerja di tempat Bang Sarman, aku juga bakal tahu. Iya pastilah Bang. Betul kan? Betul. Tapi karena aku nggak tahu tempat Bang Sarman, ya aku nggak tahu. Perspektif. Iya. Biasa nggak biasa aja. Biasa nggak biasa. Burung nggak bisa berenang, bingung. Iya, benar. Benar. Iya, sama kayak ikan ngeliat burung kok bisa berenang deh. Nggak bisa terbang gitu. Ada juga ikan terbang. Ada. Indosiar. Tapi nggak ada. Indosiar. Ada. Bangsat. Apalagi Man yang mau tanya Man? Ya, ada nenek-nenek juga tuh. Bang Kadir itu dulu punya band juga, Wah, yang kita bahas tadi ini kan ada yang bertanya-tanya nih. Coba tanya, aku nggak di Batam waktu itu. Nama abang dulu main apa Bang? Aku bantuin, sebenarnya bukan band aku ya, maksud aku coba-coba terus berantakan waktu itu, mabok banget sih, parah sih waktu itu mabok, jadi ngaco abis gitu. Ya aku sama ini Intergalactic Sex Parties. Orang Boy, Bang Sandi Intergalactic Sex Parties 2 kali main apa berapa gitu. Nah itu band legend tuh. Nah itu aku ya ngaco sih, ngaco. Dan aku mikir kayaknya aku hanya penikmat. Nah itu, dan itu aku sadar diri, ngerti gak sih? Betul. Jadi aku ngikutin tren. Yang teman-teman aku main band, aku juga mau main band nih. Beli gitar lah, beli inilah. Dan ternyata udah main nih, wah anjir kok gak dapet ya. Dan akhirnya mikir, kayaknya harus sadar diri deh. Kamu hanya bisa sebagai penikmat ya. Jadi akhirnya aku ya udah nggak aja gitu. Ternyata ya bukan band aku. Ya untungnya aku sadar di saat yang tepat. Bagus tuh ya. Kalau aku menurut aku ya, karena banyak orang yang kayak itu main motor pengen. Mereka nggak sadar kalau emang mereka ini bukan dunianya mereka. Maksa jadi. Tapi mereka maksa untuk hal itu gitu. Iya. Jadi intinya sadar diri yang penting. Sadar, ya nggak juga sih maksudnya gini. Iya, ya benar saya sadar diri sih. Kalau nggak larut dalam hal yang nggak jelas kan dirinya. Oh iya itu benar. Iya. Terus kayak fokus. Jadi kayak gini. Kenapa aku coba semuanya nih? Ya abang skate juga coba kan? Skate emang dulu kan udah sampai di tahap yang aku nggak bisa main skateboard lagi. Pecah apa nih? Punggung telapak kaki. Oh iya. 2 kali operasi aku. Alamak. Punggung telapak kaki Bang? Makanya kan kanan sama kiri itu tak balance. Kalau dingin nggak balance. Oh dingin. Kalau itu juga jadi marah. Jangan mas jangan. jangan ngeri Man. Next. Nah itu jadi aku coba semuanya dan ternyata nih ternyata aku di motor nih. Nggak tahu di motor tuh kayak kalau kata anak-anak senja nih ya, semesta juga memberkati. Ya kan sekarang kan gitu kan, semua dihubungkan sama universe dan semua dihubungkan sama semesta. Yang apapun kita lakuin, semua tuh aku rata gitu tuh. Aku jalan tak terpijak tai kucing pun, semesta telah menyayangi sepatuku. Mungkin kamu telah menyatu sama semesta. Oke lah Bang, terakhir nih Bang. Kata-kata mutiara untuk abang, dari abang nih apa nih? Untuk pendengar podcast inilah. Asik. Pendengar podcast gini sih. Serius apa yang Anda lakukan. Be nice, be good. Yep. You give nice, you get good. Jangan pernah mikirin duit. Karena rezeki yang diatur yang di atas. Ya, betul. Kalau menurut aku. Jadi semakin duit kamu kejar, semakin lari duit itu. Kalau itu filosofi aku ya. Maksudnya itu yang aku pahami sekarang. Duit kakinya 4, orang kakinya 2.
Tapi ketika kita berbuat baik atau kita melakukan usaha kerja keras yang kita nggak tahu kapan, yang di atas nggak bakal bohong, dan yang di atas nggak bakal nutup mata atau telinga. Jadi ngelakuin hal baik, stay positif, jangan negatif. Mau orang itu sekarang bisa punya apa segala macam, ya itu berarti emang dia sebelumnya telah bekerja keras. Ya betul. Kalau menurut aku gitu. Dan serius, contohnya maksud aku serius kenapa? Kayak aku ngebangun bengkel begini dengan peralatan yang cukup serius, yang hasil nabung aku dari colongan-colongan kerjaan lah. Nah, dan aku ngeliat podcast Y nih yang setupnya amaze. Terniat. dan suara aku bisa begini. Dan ini serius kan? Jadi ini serius. Jadi hal-hal yang serius ini yang aku ngeliat. Aku oke, podcast Y, dengerin, berapa kali. Tapi pas aku kesini tadi, jujur aku what the fuck man, ini orang ini gila nih. Jujur itu ngebuat aku gini. Ini podcast yang paling bener, yang setupnya paling aku ngeliat, wah gokil nih orang nih, niat nih. Ada telepon. Ini kalau kita telepon, ini telepon ya. Masih padang. Bisa. Dan ini kalau friend ya, kalau dia nggak bisa jawab ini kalau friend, ini bisa nih kalau friend nih. Ini kalau teman nggak bisa jawab kalau friend. Boleh juga tuh anjing. Iya, pokoknya kalau friend nih harus. Buat konten ini yuk, nelpon orang sembarangan yuk. Nah itu, boleh juga tuh anjing. Nah jadi bahan. Iya. Nah kayak gini, jadi kalau menurut aku serius sama duit siapa yang nggak mikirin. Tapi jangan pernah takut kalau menurut aku. Ketika kamu bekerja keras, pasti semuanya ada. Sama proyek surga. Proyek surga tuh. Nah aku sekarang gini. Ketika ada teman yang kurang atau mereka tidak mampu, tapi kita benar-benar lihat ya, maksudnya bukannya karena dia nggak mampu terus dia belanja Nike Air Max apa, itu kan berarti nggak mampu untuk buat motor tapi mampu untuk kehidupannya dia gitu kan. Nah itu harus disaring loh bang, banyaknya gitu. Nah, harus disaring. Itu kayak gitu harus disaring. Jadi menurut aku mesti ngelihat orang nih, oke, ketika mereka tidak mampu untuk melakukan hal sesuatu, kita bisa bantu. Nah itulah yang aku bilang proyek surga. Jadi kayak, mas aku pengen ngelakuin apa tuh kamu ini, kayak security lah di rumah aku apa segala macem. Mas, kenapa aku bocor berapa ya? Udah bawa aja, aku las. Jadi kayak bengkel aku di rumah juga security itu enak juga apa segala macam ya, karena itu banyak proyek surga yang aku lakuin. Betul. Ya itu kan balik lagi ke be nice, be good. Kamu nice, kamu dapat nice, kamu ya kamu baiknya juga pasti. Kamu negatif, kamu bakal dapat negatif. Jadi ketika kamu di hidup kamu kok aku dapetnya negatif terus ya? Jangan salahin keadaan, jangan salahkan semesta. Coba Anda berkaca. Mana tahu dia buat yang ulang lalu lain kan? Coba dulu nabrak anak kucing kan? Tak pernah tahu ya kan? Kucing malah sekali waktu. Ih dosa ya itu ya kan? Pakai baju kau kuburinnya. Kan kau yang bawa. Baru beli pula baju nih. Nah, kan? baru pakai. Wah, dari cewek aku nih. Kau yang bawa. Uncharted. Oke, jadi kalau aku nangkepnya ya dari Bang Kadal nih, bersenang-senanglah dengan serius. Itu harus. Nah, itu jadi bersenang-senanglah dengan serius. Mantep tuh. Oke lah, sampai sini aja, Man. Maksudnya ada 15 bintang tamu lagi. Anjing. Mau capek lah. Podcast lawan. Aku belum bilang makasih nih. Boleh. Oh ya udah, tadi potong dulu. Boleh, enggak sikat aja, enggak usah. Jadi gini, ya udah makasih buat podcast Y Bang Tanaman. Kami pun terima kasih juga sama semua nih. Udah ngasih aku kesempatan buat speak up di sini. Dan ini menurut aku nih platform speak up yang paling bagus. Platform speak up podcast itu merupakan speak up hal yang bagus untuk kasih hal positif ke orang-orang. Iya betul. Kalau aku ya, menurut aku, karena ini media dan podcast Y ini nggak cuma dari satu segmentasi aja. Mereka bisa naruh ke banyak-banyak. Jadi jangan lupa dengerin podcast Y dan di subscribe YouTube-nya. Oh belum punya. Oh belum. Tapi baru. Lagi nanti on the way. Oke. Baru beli bensin. Berarti udah lah. Kalau abang ini udah berapa episode dah subscribe? Berarti kalau kita subscribe udah berapa episode? Subscribe. Jangan lupa subscribe ya.
subscribe sama bunyikan lonceng. Tapi email kita ganti lah, Man. Apa? Podcast Y666, Pak. Kita black metal. Kan kita kan ini persekutuan setan. Oke, terima kasih buat Pak Kadal, Rian Kadal. Mudah-mudahan semuanya barokah.